Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dengan kegiatan belajar kali ini. Nah, setelah kalian belajar di materi sebelumnya, kali ini kita akan membahas tentang materi pertumbuhan wilayah. Nah, perhatikan baik-baik ya materi ini. Silakan belajar. Pusat pertumbuhan wilayah. Wilayah merupakan suatu wilayah atau kawasan yang pertumbuhannya sangat pesat sehingga dapat dijadikan sebagai pusat pembangunan yang memengaruhi atau memberikan imbas terhadap kawasan-kawasan lain di sekitarnya. Artinya, yang namanya pertumbuhan wilayah dan pembangunan suatu wilayah, bahkan pemekaran suatu wilayah itu pasti tidak lepas dari yang namanya pusat dari pertumbuhan wilayah tersebut. Nah, ketika ada pusat yang jadi pertumbuhan, maka pusat tersebut pasti bisa berimbas terhadap kawasan-kawasan atau wilayah di sekitarnya. Nah, sekarang yang mempengaruhi pertumbuhan wilayah. Yang pertama, sumber daya alam. Ketika sumber daya alam itu bisa memenuhi untuk pembangunan suatu wilayah, pertumbuhan suatu wilayah, itu wilayah tersebut bisa menjadi pusat pertumbuhan. Yang kedua adalah sumber daya manusia. Diharapkan sumber daya manusia itu juga bisa mendukung suatu wilayah itu menjadi pusat pertumbuhan. Yang ketiga adalah lokasi, terutama adalah lokasi-lokasi yang strategis itu pasti mendukung suatu tempat menjadi pusat pertumbuhan. Yang keempat adalah fasilitas pendukung. Ketika fasilitas pendukung itu memenuhi, maka wilayah tersebut juga pasti potensial untuk menjadi pusat pertumbuhan. Yang terakhir adalah kondisi sosial ekonomi. Ketika kondisi sosial ekonominya itu baik, bahkan biasanya berkembang dengan sangat baik dan pesat, pasti wilayah tersebut potensial untuk menjadi pusat pertumbuhan. Di sini ada contoh wilayah pusat pertumbuhan yang kita kenal adalah ibu kota kita, yaitu kota Jakarta. Ibu kota Jakarta itu sebagai pusat pertumbuhan, dia memiliki akselerasi perkembangan dan pembangunan yang sangat cepat. Makanya ketika wilayah Jakarta itu berkembang di sini dalam artian secara fisik dan sosial ya. Nah, pasti dia berpengaruh terhadap kota-kota yang ada di sekitarnya. Contohnya kita ambil ada kota Bogor, Bekasi, dan Tangerang. Akhirnya kota Bogor, Bekasi, dan Tangerang itu bisa menjadi lebih maju. Bahkan kemajuannya itu jauh lebih besar daripada kota-kota lainnya yang menjadi ibu kota provinsi bahkan ya. Nah, itu adalah imbas dari pertumbuhan pusat di Jakarta. Akhirnya bisa berkembang secara fisik maupun sosial sampai dengan kota-kota sekitarnya. Nah, kemudian pengaruh pusat pertumbuhan wilayah di Indonesia. Adanya pusat-pusat pertumbuhan wilayah, maka bisa berpengaruh yang pertama, mobilitas dan migrasi penduduk atau dari desa ke kota terutama ya. Karena yang namanya penduduk pasti kan membutuhkan pemenuhan kebutuhan secara ekonomis, itu yang utama. Nah, makanya banyak orang-orang desa yang kemudian bermigrasi ke kota-kota yang telah maju atau yang menjadi pusat-pusat pertumbuhan. Yang kedua, meningkatnya taraf hidup masyarakat. Ketika
pusat pertumbuhan wilayah itu semakin menyebar merata di Indonesia, maka menjadikan pemerataan pertumbuhan wilayah itu semakin merata, sehingga taraf hidup masyarakat itu juga semakin baik dan meningkat. Yang ketiga, peluang kerja di berbagai sektor juga semakin luas. Ketika pusat-pusat pertumbuhan itu semakin banyak, semakin merata, peluang pekerjaan bukan hanya di satu wilayah, hanya satu tempat, tapi bisa menyebar di pusat-pusat pertumbuhan lainnya. Yang keempat, adanya pergerakan arus barang. Nah, ketika pusat pertumbuhan itu semakin banyak, maka pergerakan arus barang juga semakin banyak karena kebutuhannya juga meningkat ya. Taraf hidup masyarakat meningkat, maka kebutuhan akan barang itu juga meningkat. Yang kelima, perubahan sosial masyarakat ya. Yang jelas perubahan sosial masyarakatnya karena taraf hidupnya itu sudah bagus, perubahan sosialnya juga lebih bagus. Yang keenam, pusat-pusat pertumbuhan wilayah itu semakin berkembang. Yang tadinya misalkan pusatnya itu Indonesia bagian barat itu hanya di Jakarta, mungkin di Indonesia Timur itu masih sangat sedikit. Ketika pusat pertumbuhan itu semakin banyak, maka yang tadinya hanya kota-kota kecil bisa bertumbuh menjadi kota-kota besar. Kayak tadi Jakarta misalkan yang jadi pusat utama, ada Bogor yang tadinya menjadi kota satelit sekarang sudah menjadi kota utama, dan mungkin dia sudah bisa mengimbas ke kota-kota kecil di sekitarnya juga. Berikutnya yang ketujuh, akulturasi dan asimilasi budaya. Nah, ketika mobilitas dan migrasi penduduk itu cukup tinggi, pasti tidak bisa dipungkiri akan terjadi akulturasi dan asimilasi budaya. Yang kedelapan, kesenjangan pembangunan jika tidak dilakukan dengan tepat dan terarah. Ya, jika pertumbuhan wilayah itu merata, pusat pertumbuhan wilayah itu merata, maka pembangunan mungkin bisa merata. Tapi jika pusat pertumbuhan wilayah itu hanya terkonsentrasi pada satu wilayah, maka pembangunan akan menjadi timpang, tidak seimbang. Itu anak-anak, semoga bisa diterima ya. Kita lanjutkan tentang teori pusat pertumbuhan. Sebenarnya teori pusat pertumbuhan itu ada beberapa. Di sini saya ambil ada 2 teori pusat pertumbuhan. Yang pertama adalah teori tempat sentral atau central place theory. Gambarnya seperti ini. Maksudnya apa? Yang namanya pusat pertumbuhan itu menurut teori ini ada di tengah. Jadi ketika ada pusat pertumbuhan itu di tengah, di sentral, maka dia akan bisa mengimbas atau melayani wilayah-wilayah di sekitarnya itu dengan merata. Ya, gambarnya seperti rumah sarang lebah ya, ada heksagonal di sana. Nah, garis yang membatasi heksagon, misalkan kita ambil pada wilayah A, titik A itu menjadi pusat pertumbuhan. Nah, garis heksagonalnya itu adalah daerah yang merupakan daerah capaian maksimal yang bisa dilayani oleh pusat pertumbuhan A. Jika ada pusat pertumbuhan di B, maka bisa ketemu keduanya di garis heksagonal antara A dan B. Nah, selanjutnya juga seperti itu, ya. Itu menurut teori tempat sentral. Yang kedua adalah teori kutub pertumbuhan atau growth poles theory. Benar apa enggak ini ucapnya ya? Nah, menurut teori kutub pertumbuhan, ketika ada satu kegiatan tertentu, misalkan
ini adalah kegiatan industri, ada pusat kawasan industri yang sangat maju di suatu wilayah, maka dia akan menjadi kutub pertumbuhan di wilayah tersebut. Nah, berarti sentralnya di kawasan industri itu ya. Nah, kemudian kawasan industri itu akan bisa mengimbas ke wilayah di sekitarnya yang akhirnya bisa melahirkan kawasan industri baru. Nah, berarti di sini kalau tadi pusat pertumbuhannya itu dari tempat yang ada di tengah, sentral. Kalau menurut teori kutub pertumbuhan itu tergantung dari kegiatan yang jadi kegiatan utamanya di wilayah itu apa. Nah, itu yang menghidupkan jadi kutub kegiatannya, dan nantinya akan bisa menghidupkan wilayah tersebut. Nah, ini terkait dengan pusat pertumbuhan wilayah. Di Indonesia pada era Repelita dibagi menjadi beberapa wilayah pembangunan. Ada wilayah pembangunan utama itu dari A sampai D, berarti ada 4 wilayah pembangunan utama ya. Maksudnya di sini adalah dari wilayah pembangunan masing-masing wilayah pembangunan itu diharapkan pembangunan pada setiap wilayah bisa merata. Wilayah pembangunan A, B, C sampai D. Nah, diharapkan semuanya bisa seimbang. Dari 4 wilayah pembangunan utama itu dibagi menjadi 10 wilayah pembangunan untuk setiap wilayah pembangunan utama yang berbeda-beda. Saya ambil wilayah pembangunan utama A, berarti di sana ada wilayah pembangunan 1 dan 2, yang B itu 3, 4, kemudian 6 ya. Kemudian yang C itu wilayah pembangunan 5 dan 7. Kemudian yang terakhir D adalah wilayah pembangunan 8, 9 sampai 10. Itu pada era Repelita. Di sini dari masing-masing wilayah pembangunan, karena mereka punya komoditas utama ya, potensi wilayah yang berbeda-beda, maka setiap wilayah bisa mengembangkan potensinya masing-masing dengan pusat-pusat wilayah pembangunan yang sudah ditentukan. Artinya di sini wilayah pusat pembangunan itu adalah menjadi pusat pertumbuhan wilayah di wilayah pembangunan tersebut. Nah, akhirnya nanti bisa menular ke satu wilayah pembangunan yang jadi areanya. Kalau yang sekarang bagaimana ya? Sekarang itu agak berbeda. Jadi kalau tadi wilayah pembangunan itu dibagi menjadi 10 wilayah pembangunan, untuk pusat pertumbuhan wilayah di Indonesia sekarang itu dibagi menjadi 6 koridor ekonomi. Kalau mungkin kalian pernah belajar di materi Indonesia sebagai poros maritim, di sana kan ada dibangun tol laut ya. Nah, ini ada kaitannya dengan itu. Maksudnya sebenarnya sama, artinya ada pembangunan wilayah yang merata dari Sabang sampai Merauke, dari Indonesia bagian barat sampai Indonesia bagian timur, semuanya bisa merata. Kalau tadi di wilayah pembangunan itu ada 10, untuk koridor ekonomi di sini dibagi menjadi 6 koridor ekonomi. Ya, ada koridor ekonomi Sumatera, kemudian koridor ekonomi Jawa, koridor ekonomi Kalimantan, koridor ekonomi Sulawesi, koridor ekonomi Bali, Nusa Tenggara, sampai koridor ekonomi Papua dan Maluku. Setiap koridor ekonomi itu memiliki sentra
pusat-pusat produksi yang berbeda. Artinya disesuaikan dengan potensi wilayah masing-masing pada setiap KE. Yang mau ditonjolkan yang mana sih? Nah, itu yang jadi komoditas utama untuk masing-masing KE. Diharapkan dari masing-masing KE atau koridor ekonomi itu bisa berkembang dengan pesat sesuai dengan komoditas utama, yang akhirnya pembangunan di Indonesia, bahkan pertumbuhan pembangunan ekonomi di Indonesia itu bisa melaju dengan cepat dari Indonesia bagian barat sampai Indonesia bagian timur, ditambah lagi dengan fasilitas sekarang sarana dan prasarana tol laut yang sudah dibangun luar biasa. Nah, itu bisa mempercepat pertumbuhan wilayah di Indonesia, ya. Demikian tadi